Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab ini ialah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian atau tahun 620 Masehi. Peristiwa ini diinformasikan pada Quran surat Al-Isra ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat ini ayat satunya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, namun ayat lain yang khusus menjelaskan keberangkatan Nabi Mi'raj ke atas adalah di Quran surat An-Najm 1 sampai 18. Di mana di antara arti dari surat itu adalah Rasul melihat Jibril dalam bentuk yang asli di Sidratul Muntaha. Dan di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga namanya Jannatil Ma'wa. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah jauh sebelum berangkatnya Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya. Rasulullah ada mengalami sebuah tahun yang disebut Amul Muzni, di mana di masa tahun-tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan. Kenapa kesedihan? Ya karena orang terdekat beliau, yakni istrinya, ya, dan paman beliau ada wafat, ya. Keduanya wafat, Rasulullah merasa sedih begitu, ya. Sembari memang sewaktu itu Rasul lagi berada di Masjidil Haram dan kondisi beliau juga lagi menghadapi dakwah terhadap orang-orang kafir di masa itu. Jadi ayat 1 di surat Al-Isra itu menjelaskan kedudukan yang mulia Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghimbau Rasul yang lagi menghadapi problematika dakwahnya. Jadi, ya, Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi, namun sebelum berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada peristiwa yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diinformasikan dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Telah mengisahi kami Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anha. Ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku di Baitullah dekat Ka'bah antara tidur dan jaga, kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lelaki di antara dua orang lelaki.
Lalu didatangkan kepadaku bejana dari emas dan dipenuhi dengan kebijaksanaan keimanan. Kemudian aku dibedah dari tenggorokan hingga perut bagian bawah. Lalu perutku dibasuh dengan air zam-zam. Kemudian diisi dengan kebijaksanaan atau hikmah dan keimanan. Dan setelah itu didatangkan kepadaku binatang putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari bugol atau keledai. Itulah namanya buruk. Itulah yang jadi kendaraan Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1239 km. Masa itu kalau ditempuh dengan kendaraan berkuda atau unta lamanya 1 bulan perjalanan, ya. Dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh. Perjalanan ini ditempuh sehari semalam. Nabi didampingi malaikat Jibril. Nah, sampailah Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau turun bersama Jibril dari Buraq. Lalu menambatkan buruknya, Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau mau sholat, mau menegakkan sholat. Dan ternyata sholat kali itu adalah sholat yang punya momentum yang luar biasa. Karena beliau sebagai imam dan makmumnya adalah para nabi dan rasul yang jumlahnya cukup banyak. Hampir 125.000 orang. Ya. Nah, setelah selesai sholat, lalu bersama Jibril, Rasulullah mau naik Mi'raj, ya, ke langit sampai ke langit ketujuh. Kendaraannya berbeda, ya, buruknya ditinggal, kali ini dengan tangga yang bisa naik ke atas. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka berangkatlah Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan tangga yang bisa bergerak naik ke atas itu. Sampailah pertama, ya, mereka melewati alam dunia. Ya. Alam dunia ini alam paling dekat dengan kita di bumi. Dilewati, sampailah masuk ke langit pertama. Langit pertama, ya, ada penjaganya. Malaikat bertanya kepada malaikat Jibril siapa yang dibawa. Ya. Malaikat Jibril menjawab adalah Nabi Muhammad SAW yang sudah dipersiapkan. Dibukalah pintunya, pintu langit pertama, maka mereka berjumpa dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini ketemu Rasulullah SAW, lalu menyambutnya dan mendoakan keselamatan untuk Nabi. Terus, ya, dari langit pertama naik terus sampai ke langit kedua, ada lagi penjaga pintu langitnya menanyakan seperti yang pertama, ya, lalu dibuka lagi pintu, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, kedua nabi ini juga menyambutnya, bahkan juga mendoakan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu naik lagi sampai ke langit ketiga, ditanya lagi oleh penjaga langit, ya, maka setelah dijawab mereka masuk. Di sana ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf juga menyambut, bahkan mendoakannya. Begitu naik terus sampai ke langit keempat, ya, ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambut dan mendoakannya. Naik lagi, ya, sampai ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Nabi Harun menyambut dan mendoakan Nabi Muhammad SAW.
begitu sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa, ya. Nabi Musa bahkan sedih dalam pertemuan itu. Walaupun sudah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan mendoakannya, Nabi Musa menangis karena ada yang lebih muda diutus setelahku, ya. Tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dari umatku, kata Nabi Musa, ya. Setelah itu berangkat lagi sampailah ke langit ketujuh, ya. Ternyata langit ketujuh ada Nabi Ibrahim, yaitu kakeknya para nabi juga, ya. Kebetulan ada jalur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tepatnya di langit ketujuh ini Nabi Ibrahim berada di posisi di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur inilah tempat, ya, tempat ibadahnya para penghuni langit, yani para malaikat. Setiap harinya 70.000, ya, malaikat selalu beribadah di Baitul Ma'mur. Jadi Rasulullah sempat bertemu dengan 70.000 malaikat yang beribadah di situ. Jadi posisi Baitul Ma'mur ini persis berada di atasnya Ka'bah yang ada di bumi. Tempat ibadahnya manusia di bumi, tapi Baitul Ma'mur tempat ibadahnya para malaikat di atas langit sana, ya. Nah, di Baitul Ma'mur ini juga Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyambutnya, bahkan mendoakannya. Dan setelah itu Rasulullah akan naik ke atas sampailah kepada Sidratul Muntaha. Dan batas Sidratul Muntaha ini malaikat Jibril tidak bisa membersamai lagi, ya. Itulah batas pengantaran malaikat Jibril. Setelah itu Rasulullah diminta berangkat sendiri menemui Allah Azza wa Jalla, ya. Rasulullah akhirnya ketemu dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai di sana Rasulullah langsung mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ya. Langsung Allah pun menjawab mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad mengatakan lagi Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin, ya. Setelah itu para malaikat yang menyaksikan, ya, dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala ini bersaksi. Para malaikat Jibril dan malaikat yang lain mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Setelah itu malaikat juga mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, kalau kita terjemahkan, sejak awal Rasulullah bertemu Allah, ya, langsung mengatakan segala penghormatan yang berkat salat untuk Allah. Lalu Allah berkata, sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Ya, Nabi berkata lagi sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Itu. Jadi Rasulullah tidak mau sendiri didoakan Allah, tetapi Nabi kita melibatkan hamba-hamba soleh yang lain, Masya Allah, ya. Nah, setelah itu para malaikat pun bersaksi, aku naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Mereka juga berdoa, ya Tuhan kami, selawatkanlah
ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau selawatkan ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana engkau berkati ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya, Masya Allah. Jadi dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang akhirnya kita pakai sebagai tahiyat akhir dalam sholat kita. Jadi janganlah kita terburu-buru membaca tahiyat akhir itu, ya, karena itu percakapan Rasulullah dengan Allah saat bertemu di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, inti dari pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberian tugas perintah sholat untuk umat Islam kaum muslimin, ya. Pada awalnya perintah itu 50 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Diterima Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian turun ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa kembali, ya. Terjadi dialog. Nabi Musa menceritakan pengalamannya mengurus umat, ya. Maka diminta Nabi Musa supaya dikurangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah naik lagi ke atas, ya, minta permohonan kepada Allah supaya dikurangi, ya, ketentuan jumlah sholat yang harus dilaksanakan. Akhirnya dikurangi dari 50 menjadi 40, ya. Begitu, ya, bolak-balik sampai ke Nabi Musa kembali, akhirnya dikurangi, ya, menjadi 30, 20 dan akhirnya ditetapkanlah 5 waktu, ya. Oleh Rasulullah 5 waktu sudah dianggap bisa dilaksanakan. Maka, ya, itulah yang kita laksanakan hari ini, dan oleh Rasulullah SAW dicontohkan pelaksanaan sholatnya adalah di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah yang kita kerjakan saat ini dan wajib untuk melaksanakannya, tidak boleh ditinggalkan, ya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.